Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3, perhatikan wacana berikut. Saya bacakan dulu ya. Sekali aja untuk soal nomor 2 aja. Penggolongan modal. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan dalam proses produksi. Modal tidak selalu berbentuk uang. Modal juga dapat berbentuk benda-benda produksi seperti mesin atau peralatan dan bangunan. Apa saja bentuk faktor produksi modal tersebut? Modal dapat digolongkan berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, dan sifat. 1. Pembagian modal atas dasar sumber dibagi atas modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Contohnya, setoran modal dari pemilik perusahaan. Modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Contohnya, pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi. 2. Pembagian modal atas dasar bentuk dibagi atas modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya, mesin dan gedung. Modal abstrak adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi tetap penting untuk keberlangsungan produksi suatu perusahaan. Contohnya, hak cipta dan citra merek, brand, atau perusahaan. 3. Pembagian modal menurut sifat dibagi atas modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Contohnya, mesin-mesin dan bangunan pabrik. Modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Contohnya, bahan-bahan baku. Nomor 2. Setelah membaca wacana berjudul penggolongan modal, beri tanda centang pada pendapat yang sesuai dengan isi wacana tersebut. Kita lihat ya. Pernyataan 1. A. Seorang wirausahawan menjual saham yang dimilikinya dan hasil penjualan saham tersebut diberikan ke perusahaan miliknya sebagai modal. Dilihat dari pembagian modal berdasarkan sumber, modal tersebut adalah modal sendiri. Ini berarti sendiri karena apa? Modal sendiri ya, karena ini menjual saham pribadi. Ya, berarti ini sesuai, centang. Ini sesuai. Pernyataan kedua. Pinjaman dari saudara pemilik perusahaan termasuk modal sendiri. Nah, kalau pinjaman baik itu dari saudara atau dari bank itu merupakan modal asing harusnya, ya. Maka ini tidak sesuai. Nah, ini tidak sesuai. Jadi saya nggak centang ya. Ini tidak sesuai. Pernyataan ketiga. C ya, perusahaan menghabiskan miliaran rupiah untuk membesarkan merek sebuah produk perusahaan. Perusahaan berani melakukan hal tersebut untuk meningkatkan modal abstrak. Nah, kalau gini berarti sesuai ya, kan ada modal konkret dan modal abstrak. Modal abstrak itu brand ya, atau perusahaan. Berarti ini sesuai. Yang ketiga sesuai. Yang keempat, pabrik yang dimiliki sebuah perusahaan menurut sifatnya termasuk modal lancar karena bisa dijual ketika perusahaan memerlukan modal tambahan. Nah, ini tidak sesuai ya. Kalau pabrik itu bukan modal lancar, tetapi modal tetap. Ya, berarti ini tidak sesuai. Yang kelima, potongan-potongan kayu yang dimiliki sebuah perusahaan mebel bila dilihat dari sifatnya termasuk modal lancar. Lancar ini lancar ya. Modal lancar ya sesuai. Kenapa? Karena bahan baku langsung habis ya. Suatu mebel itu kan pasti habis dipakai untuk bikin bangkunya atau apa, untuk lemari. Nah, berarti jawabannya seperti inilah untuk soal nomor 2. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.